Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, memberikan kenikmatan, memberikan kekuatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Semoga dari saum ke saum Allah senantiasa memberikan pahala kepada kita semuanya. Berbicara tentang Ramadan, sebagaimana dari namanya itu sendiri, Ramadan As-Sahrul Tasyrik, yaitu bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Ramadan artinya adalah pembakaran atau menghanguskan, sebagaimana disebutkan dalam kamus besar, di dalam Al-Munjid juga demikian. Ramadan mengandung arti pembakaran, penghapusan. Yang dimaksud adalah membakar, menghanguskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Pertanyaannya, seandainya kita tidak berdosa, tidak mempunyai kesalahan, apa yang dibakar? Jawabannya, yang dibakar adalah malas kita. Sehingga ketika kemalasan kita dibakar, kemalasan kita dihanguskan, yang timbul adalah semangat. Itulah yang dibakar di Syahrul Ramadan. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran surat 2 ayat 185, Syahrul Ramadan, pembakaran. Nah, kemudian dari situ dikatakan Ramadan ini adalah bulan mulia, bulan agung. Kenapa dikatakan mulia dan agung? Salah satunya dikatakan mulia dan agung itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan ini, di bulan pembakaran ini, di bulan penghangusan dosa-dosa ini, Allah turunkan Alkitab, Allah turunkan Al-Quran. Sehingga bagi umat muslim, bagi orang Islam, ini menjadi kesempatan untuk membakar semangat, untuk meningkatkan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan aktivitas kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan singkat ini, saya akan mengangkat salah satu daripada hikmah diturunkannya Al-Quran ini, yaitu diawali dengan wahyu pertama. Maka saya akan mencoba untuk mengulas kandungan, makna dan kandungan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel As-Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada nabinya, hambanya, hamba pilihannya yang bernama Muhammad bin Abdullah, ketika beliau berada di Gua Hira bertahanus. Wahyu pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika bertahanus di Gua Hira, yaitu terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Pertama kali wahyu yang disampaikan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim.
Hadirin pemirsa Assalam Channel TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama ini merupakan legalitas kenabian dan kerasulan Muhammad bin Abdillah. Yang sebelumnya Muhammad bin Abdillah ini adalah manusia biasa. Seperti halnya kita, manusia biasa. Tapi ketika menerima wahyu pertama ini, maka Allah melegalkan sekaligus menjadi nabi dan rasul. Nabi artinya pembawa berita besar. Yang dibawa adalah wahyu Allah. Berita besar ini tidak lain adalah wahyu Allah. Karena hari ini pemirsa, banyak pembawa berita besar yang menyaingi kebesarannya wahyu Allah itu sendiri. Bahkan ada yang mengaku sebagai nabi. Seperti halnya kita belakangan ini mendengar ada nabi palsu, malaikat palsu, mengaku sebagai malaikat Jibril, mengaku sebagai nabi, sebagai pembawa berita. Ini masalah. Bisa dikatakan bahwa turunnya wahyu pertama ini legalitas Muhammad bin Abdillah sebagai nabi dan rasul, sebagai pembawa berita besar, dan tidak ada lagi setelah itu khatamin nabiyyin, penutup para nabi, dan juga penutup para rasul. Tidak ada lagi utusan setelah Muhammad bin Abdillah ini. Dan itu legalitasnya adalah wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi kalau ada yang menandingi, ada yang menyaingi kebesaran berita yang dibawa, itu adalah tidak sah, itu tidak legal. Yang legal adalah Muhammad bin Abdillah yang setelah menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Kemudian dengan turunnya wahyu yang pertama ini membuktikan bahwa ada struktur besar, bangunan besar, di mana di situ berdiri kokoh yang namanya Al-Haq. Berdiri kuat Al-Haq di situ. Maka tidak ada lagi hak setelah turunnya wahyu yang pertama ini. Selebihnya adalah batil. Maka turunnya wahyu yang pertama ini, surat Al-Alaq ayat 1-5 ini, menjadi pondasi besar di mana bangunan, tahapan-tahapan bangunan berdiri kokoh yang selanjutnya akan merubuhkan kebatilan. Sebagaimana dikatakan bahwa ayat pertama Allah katakan Iqra, bacalah. Dengan kata lain, misalnya kita kutip salah satu tafsir dari Al-Quran, Iqra di sini mengandung arti bukan hanya baca, tapi siarkanlah, kemudian sebarkanlah, dakwahkanlah. Itu makna Iqra. Maka kita pahami Muhammad bin Abdillah ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril, ditugaskan untuk membaca Iqra, ma'ana biqari, apa yang harus saya baca. Itu sekaligus menepis bahwa Muhammad itu bukan tidak bisa baca. Bukan Nabi Muhammad la Iqra, tidak bisa baca, bukan. Tapi ma'ana biqari, apa yang saya baca. Gitu. Dengan kata lain, apa yang harus saya sebarkan, apa yang harus saya dakwahkan, apa yang harus saya sampaikan. Itu makna Iqra. Maka Jibril mengatakan Bismi Rabbik, atas nama Allah. Bukan dengan nama Allah, tapi atas nama Allah. Menerima wahyu untuk menyebarkan, untuk menyampaikan, untuk mensiarkan Bismi Rabbik, atas nama Allah. Mengagungkan nama Allah. Maka seluruh aktivitas kita awali dengan Bismi Rabbi, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah, itu terputus. Aktivitas supaya kita menjadi ibadah seluruhnya awali dengan Bismillah.
Nah, maka di sini dikatakan bahwa apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya dakwahkan, apa yang harus saya perjuangkan wahai Jibril. Maka kata Jibril katakan, Bismi Rabbik, atas nama Allah. Apa yang kamu kerjakan atas nama Allah. Maka wahyu pertama ini yang terkandung dalam ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq ini supaya mendakwahkan, menyiarkan atas nama Rabb, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala sekarang ini banyak pembawa berita, banyak utusan-utusan lain selain daripada utusan Allah, bahkan mengalahkan seluruh aktivitas. Maka selain daripada bangunan hak, selain daripada dasar hak, itu adalah bangunan batil. Maka di samping turunnya wahyu pertama ini menjadi legal Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul, juga berdirinya bangunan Al-Haq yang akan merubuhkan bangunan kebatilan, yang memang kebatilan itu sudah berdiri kokoh dan kuat di segala bidangnya, baik dari segi sumber daya manusianya, baik dari finansialnya, baik dari wilayahnya, dan lain segala macamnya. Bangunan kebatilan ini berdiri kokoh pada waktu itu. Maka diutusnya Muhammad bin Abdullah itu untuk berdiri tegak merobohkan sistem-sistem dan bangunan-bangunan yang batil itu. Maka kita lihat sedikit, Muhammad bin Abdullah ini menerima wahyu pertama ini adalah di Gua Hira, bukan di masjid. Seperti halnya orang-orang hebat sebelumnya. Nabi Nuh berjuang di gunung juga, Nabi Ibrahim berjuang di padang pasir juga, Nabi Isa di bukit Tur Sinai menerima ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Muhammad Rasulullah SAW menerima pertama kali adalah di Gua Hira. Itu udah bisa dikatakan kehendak Allah seperti itu, menyampaikan kebenaran. Maka apa yang dikerjakan ketika Rasulullah SAW di Gua Hira, karena memang melihat struktur bangunan kebatilan udah berdiri kokoh kuat, maka apa yang harus saya lakukan untuk mengimbangi kebatilan yang udah merajalela dari segala sisi, dari segala bidang, baik dari budaya, ekonomi, sosial, politik, ekonomi riba, budaya hancur, minum-minuman keras, perzinahan waktu itu, kemudian sistemnya sistem ribawi dan seterusnya. Apa yang dilakukan? Maka ketika tahanus di Gua Hira itulah Muhammad bin Abdullah menerima wahyu yang pertama sebagai legalitas kenabian dan kerasulannya. Maka proses kiroah inilah yang menjadi puncak menerima kekokohan bangunan Al-Haq ini. Dari proses ma'rifah, dari proses kiroah. Kan Iqra itu satu akar kata daripada kiroah, bukan tilawah, tapi kiroah. Rasulullah kiroah di Gua Hira itu mulai dari ma'rifat sampai kepada kiroah, menemukan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini yang bisa kita laksanakan dan bisa kita aplikasikan wahyu pertama ini dari 1 sampai 5 ini, kita bisa menepis tidak ada lagi berita yang besar, dalam arti tidak ada lagi nabi setelah Muhammad Rasulullah SAW, dan juga tidak ada utusan-utusan yang akan membawa kepada kebaikan, kepada kebenaran, kecuali Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan di dalam ayat itu dikatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Hari ini kita ambil hikmah dari itu semua, bagaimana kita qiraah, dalam arti kita belajar di situ, yaitu membaca, dalam arti membaca, menyampaikan, mendakwahkan, mensiarkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui, kalau bahasa sekarang, allama bil qalam. Hari ini kita biasakan dengan membaca, menulis,
dan lain sebagainya dalam menunjang, mensiarkan dan mendakwahkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bisa diambil kesimpulan dari wahyu pertama ini, makna dan kandungan surat Al-Alaq ayat 1-5 ini. Yang pertama adalah melegalkan bahwa Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan utusan Allah. Selebihnya tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Muhammad Rasulullah SAW, yang mulai sejak Rasulullah wafat muncul nabi-nabi palsu, sampai hari ini banyak bermunculan nabi-nabi palsu yang dengan dalih berupaya untuk menegakkan hak, menegakkan kebenaran. Bisa ditepis dengan ini, tidak ada lagi setelah itu. Yang kedua, bahwa umat Islam berkewajiban untuk menyampaikan, mensiarkan melalui qiraah, melalui ma'rifah, dengan alladzi 'allama bil qalam, dengan terbiasa untuk belajar. Dengan kata lain, taklim, pengajian, itulah ciri khas daripada orang muslim, orang Islam itu sendiri. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.